Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, Anda masih bergabung bersama kami di Nutrisi Keluarga bareng Mas Arief. Kita di edisi Tumbuh Kembang. Silakan kami persilakan sekarang kami persilakan Anda untuk bergabung bersama kami. Line telepon di 02716381123, 6381123 atau WA SMS di 081 393 809.000. Sekali lagi di 081 393 809.000. Masih tema kita usia berapa bayi kita ditetah. Kapan usia yang apa namanya ya Mas ya? Yang pas lah. Ya yang pas. Setelah tadi bagaimana kita menetah anak kita dengan benar. Ya. Kemudian kalau kita menetah dengan tidak benar, tidak sesuai, tidak pas ini, efeknya apa? Ya, yang jelas begini Mas Ali. Kalau tadi syarat-syarat anak itu siap untuk dilatih jalan atau ditetah itu tadi, secara fisiknya bagaimana ototnya, kemudian yang tidak kalah penting adalah atensi, minat, keinginan. Anak ini ada keinginan untuk ditetah enggak? Kalau Anda ada keinginan kok kita memaksa ditetah, nah ini yang tidak benar. Ya, usia-10 bulan itu atensi, minatnya harus sudah mulai muncul. Dia melihat bahwa kakak-kakaknya, lingkungannya ada yang seusia di atasnya, usia di atasnya itu sudah lari-lari, sudah berjalan lah. Dia itu termotivasi untuk meniru cara teman-temannya, kakak-kakaknya itu untuk berjalan. Ini ada enggak keinginan dia untuk dibantu jalan atau ditetah? Ini enggak kalah penting Mas Ali. Jangan-jangan dia enggak ada minat apa-apa, terus kita maksa. Wes ngerti-ngerti diangkat gitu. Oh yo jalan dan sebagainya. Mungkin respon dia melangkahkan kaki itu ada karena itu ada namanya refleks automatic walking ya. Jadi refleks berjalan secara otomatis itu ada. Diberdirikan itu tiba-tiba plak itu ya ada gitu. Tapi anak ini memang ini dia berjalan itu atas keinginannya di sendiri atau paksaan dari kita gitu loh. Yang lebih pasnya harusnya adalah dia itu pengennya ditetah terus. Itu yang benar. Dari niatnya dia untuk bisa bermain seperti kakak-kakaknya itu yang paling pas. Ini juga menjadi syarat. Iya. Jangan kita yang maksa, itu udah ditetah, ini seumuran loh, anakku masih merangkak, yo saya tak tetah. Jangan. Tunggu responnya dulu, kita harus sabar. Respon anak itu ketika melihat seusianya dia sudah ditetah, dia responnya gimana? Kalau perlu didekatkan. Usianya sudah 11 bulan misalkan, kok anakku belum mau ditetah ya, oke. Punya anaknya tetangga kita atau saudara kita itu kita dekatkan. Loh dek, ini udah mau dialih jalan loh. Kita lihat respon dia dari ekspresi, meskipun secara verbal belum mampu untuk mengungkapkan mau atau tidak, dari ekspresi wajah itu dia melihatnya itu gimana. Nah, dari merespon itu, udah ayo dilatih jalan, yuk berdiri kayak gini yuk. Pertama menolak dan sebagainya. Ya kita juga harus mentetah juga lah. Kalau nanti dibiarkan, nanti biar alami aja jalannya, ya nggak bisa juga. Nanti akan merangkak, terus merangkaknya jadi fasenya panjang Mas Ali. Merangkaknya fase panjang ini itu ya, ada. Fasenya panjang ya. Iya, dari 8 bulan merangkak sampai 12 bulan ya ada gitu loh. Kita kan memang harus menyesuaikan dari ketepatan anak ini untuk bisa berjalan itu kita harapkan 12 bulan. Nah, untuk mencapai itu kita harus membantu, mendampingi dan memfasilitasi. Sampai 12. Tapi ini masih normal apa kategori gimana? Masih dalam kategori normal. Jadi fase 12 18 gitu. Ya, 12 18 oke, itu baru latihan berdiri, latihan berjalan dengan kecepatan berjalan, dengan untuk menyeimbangkan tubuh ketika dia harus berjalan itu dia harus banyak latihan berjalan. Nah, harapannya setelah ditetah, kenapa kok harus ditetah? Tujuannya adalah anak ini nanti bisa jalan kan? Anak bisa jalan sendiri tanpa bantuan, tanpa pegangan. Tujuan dari ditetah itu.
Ya. Lah apa namanya? Kalau nggak dititah gimana? Nggak masalah. Yang penting keinginan anak untuk berdiri itu ada. Dia akan menggunakan cara dia sendiri. Kan ada anak-anak yang tipe seperti itu, nggak mau dititah, dia maunya pegangan kursi terus berdiri sendiri. Ya, terus tangannya pegangan satu tangan begini, ya. Terus dia memutari meja. Jalan pegangan dengan memutari meja. Itu sebenarnya hampir sama dengan dititah. Cuma tidak seleluasa dititah. Itu ya ada. Nah, kalau anak nggak suka dititah gimana? Nah, itu kan juga pertanyaan Mas Ali. 12 bulan nggak mau dititah, ada. Mungkin langsung jalan. Nah, pengennya langsung jalan, nggak mau dipegangi ya ada. Ya. Tapi ini tetah ini fasilitasi kita membantu anak mentetah, melatih jalan. Ini adalah fase yang tidak kalah penting juga gitu loh. Kalau kita malas netah ya nanti anaknya juga waktunya agak tertunda untuk bisa jalan. Kalau anak tidak tertarik dengan ditetah misalkan di dalam rumah, ya coba kita di luar. Kita variasi. Diajak di kolam renang aja dah. Gitu kan. Di kolam, yuk latihan jalan dek, yuk jalan. Seneng pastinya. Kalau enggak, sama mainan di pasir, yuk enggak apa-apa. Di pantai, ini kan liburan sekolah toh, yuk di pantai, di pinggir pantai itu banyak pasirnya. Ayo sambil jalan, itu kakaknya main air, basah-basah dan sebagainya. Ini kan hal yang sebenarnya bisa dilakukan semuanya Mas Ali. Jadi tidak rigid, tidak kaku harus di jalan, di dalam rumah, di dalam ruangan, itu sebenarnya enggak juga. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu. Anda yang ingin bergabung kami undang, silakan di telepon 271-638-123 atau WA dan SMS di 081393809000. Masih kita bahas usia berapa bayi bisa dititah. Ya. Saat nitah ini kalau di tempat kita tidak lazim Mas, tapi di luar Jawa, Lombok atau mana itu ada alat bantu ya, bantu. Ya. Jadi seperti gitu, kebalik gini. Terus ini ada pegangannya. Jadi bisa disesuaikan tinggi rendahnya gitu. Terus kita tapi mundur orang tuanya itu sayangnya. Jadi itu. Ada alat bantu itu ada atau adaptive tool, jadi alat-alat bantu adaptif untuk melatih anak memaksimalkan kemampuan geraknya itu macam-macam Mas. Ya hampir sebagian besar kita juga punya semuanya. Mas Ali pun juga punya, paling di rumah punya kursi kecil kan. Oh iya. Nah ya itu juga alat bantu. Anak latihan berjalan dengan mendorong kursi itu ya bisa aja, sama aja kan. Bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan. Jadi bukan alat bantu atau adaptive tool yang spesifik. Kalau spesifik itu nanti mengarah ke kebutuhan khusus dari anak ini untuk dia bisa bergerak. Contohnya walker itu alat bantu jalan yang khusus untuk anak cerebral palsy, membantu dia untuk jalan. Lah kalau ini anak normal buat apa walker itu? Kan jadi pertanyaan. Dia cukup menggunakan kursi apapun dia akan mendorong sambil berdiri tegak, dorong kursi. Ya, kita ngoceki kursinya aja, manggai kursi. Sama aja fungsinya. Yang kita harapkan adalah respon dia untuk tegakkan badan dan melangkah kaki. Memantau ya untuk responnya ini sebaik ini. Jadi apakah anak saya harus dibelikan Apollo? Enggak perlu. Enggak perlu itu. Kalau memang posturnya tegak di posisi berdiri bagus, justru dari Apollo itu akan memperlambat kematangan otot untuk menegakkan badan. Rata-rata Apollo itu badannya bungkuk ke depan karena duduk di sedel. Betul. Sejauh ini sudah berkurang ya, banyak kalau melihat lingkungan sekitar sudah tidak pada menggunakan alat itu ya, apa namanya itu, baby walker. Itu merek bukan sih? Nggak tahu Mas, itu baby walker apa Apollo atau biasanya gimana. Karena muncul pertama kali jadi namanya itu. Kalau sekarang ada push bike-nya, sepeda yang nggak ada pedalnya. Nah itu juga bagus. Tapi syaratnya untuk itu anak harus jalan dulu. Iya, usia udah jalan. Untuk melatih motorik kaki, oke bagus. Ototnya tambah kuat. Itu juga melatih keseimbangan. Iya betul.
melatih koordinasi gerakan tangan, kaki, posturnya tegak, kepalanya juga harus bagus. Nah, biasanya anak cowok itu naiknya itu. Ada gak perlombaan itu kok? Ada kok. Mas. Ya. Nah, apa namanya Mas Arif? Adakah yang perlu kita hindari atau larangan saat bayi belajar jalan ini selain tadi? Sudah ya? Ya, yang perlu dihindari pastinya selain persiapan dari kondisi fisik anak, terus kemudian fasilitasi atau cara pegangan saat dititah itu tadi, kemudian yang tidak kalah penting adalah atensi juga. Nah, dan yang kadang sering agak terlupakan itu adalah durasi atau jarak waktu antara jarak. Ya, kalau anak ini memang sekiranya dia sudah cukup lama untuk ditetah ini, ya kita harus memberikan waktu anak untuk istirahat. Ya, tapi anaknya masih senang betul. Kita kan tidak tahu Mas kondisi anak kita ini saat ini. Ya namanya anak-anak kalau sedang bermain itu ya tidak punya istilah saat itu tidak ada rasa capek atau gimana karena senang, fun, happy. Yang kita khawatirkan adalah ketika baru dia dilatih ditetah terlalu capek, ini kan juga nggak baik juga gitu loh. Ada porsinya, ada durasi waktunya. Ini juga mungkin diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena anak-anak sekarang itu berbeda dengan zaman kita. Dulu mungkin 2-3 jam mainan di luar oke-oke saja. Malamnya nggak hangat gitu loh. Anak-anak sekarang itu saya nggak tahu kenapa kok agak main di luar sedikit, main bola agak liar sedikit itu kan, nanti malamnya tidurnya agak terganggu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Jadi kita pasti para orang tua sudah paham betul kondisi fisik anaknya masing-masing. Tidak terlalu capek. Ya memang harus dilatih biar dia semakin kuat betul. Tapi ada porsinya. Lah yang tahu ukurannya berapa? Ya orang tua masing-masing. Karena ketahanan fisik betul. Masing-masing bayi, masing-masing anak ini beda ya. Mas Ali. Dan ini keturunan juga pengaruh ya Mas. Oh iya. Keturunan itu nanti hubungannya dengan faktor genetik, hubungannya dengan bentuk ototnya, dan dengan fungsi organnya, asupannya, posturnya. Nah, itu akan menentukan. Ya, kadang saking senangnya anak baru senang-senang tetahnya jauh, durasinya agak lama. Nah, ini kadang ya senang boleh, ya, tapi orang tua harus waspada. Oh ya, duduk dulu, ayo minum dulu, bobokan dulu dan sebagainya. Itu harus ada jeda. Jadi nggak bisa terus-terusan. Sama seperti halnya saya fisioterapis ngelatih anak ini untuk latihan, apapun ya latihannya. Ada jedanya waktu. Dia harus istirahat, dia harus minum dulu, dia harus istirahat dulu. Tapi kayaknya anaknya nggak capek. Betul, memang nggak capek. Karena anak belum tentu ngomong, aku capek, itu kan jarang masalah. Ya, kita antisipasi itu. Kemudian kalau ketika ini anak sudah mulai belajar jalan ya. Pas sudah mulai belajar jalan, baiknya sering kita pakein sepatu. Atau biarin aja telanjang kaki gitu, gimana Mas? Baiknya pakai sepatu. Tujuannya untuk apa? Posisi ankle, posisi pergelangan kaki di usia-usia itu kadang tidak terlalu stabil, kadang melihat ke sana kemari. Nah, kalau dipakai sepatu nanti jadi rigid, jadi kaku. Kalau ini kaku, ketika dipakai untuk menapak, melangkahkan kaki, kemudian untuk menumpu badan dengan bergantian tungkai kanan dan kiri, maka sangat istilahnya bisa stabil Mas Ali. Kalau ini tidak pakai alas, nanti kakinya agak melihat ke sana, agak melihat ke sini, melihat lagi. Kalau melihatnya keluar, nanti akan cenderung telapak kakinya mengarah ke flat itu kan. Nah, flat itu. Pakai alas kaki lebih aman, lebih safety. Ya, tidak ada harus alas kaki yang seperti apa itu. Dari beberapa literatur memang belum menyebutkan secara spesifik. Kalau ini kondisi telapak kakinya normal ya Mas Ali. Ya, kalau memang dari bayi sudah nampak dia ada flat foot, ya memang harus ada penanganan khusus dengan bentuk alas kaki yang harus ada cekungannya itu seperti itu. Ya.
amannya pakai sepatu. Ya. Dan yang sepatunya yang tidak perlu berat-berat, terus sepatunya yang boot gede itu yang enggak usah. Kadang itu kan orang tuanya yang pengen itu kan kadang orang tuanya. Apakah harus yang bermerek? Kurang nyaman sebetulnya. Harus branded dan sebagainya dengan merek-merek yang bagus. Enggak ada ketentuan itu. Karena saya rasa di usia anak 1 tahun itu yang 10 sampai 12 bulan itu anak belum paham ini sepatu merek bagus atau enggak. Yang dia tahu ini menarik warnanya. Warna gitu. Ya. anak itu. Ada lampunya atau gambar dan sebagainya. Nah, kadang yang membuat branded itu pengennya yang pengen orang tuanya. Itu Mas Ali. Ya, luar biasa tentunya ada banyak yang sejauh ini ya dari pertama kita siaran ternyata banyak sekali ya yang harus kita perhatikan ketika usia-usia perkembangan bayi ini ya. Dan rawan sekali ya. 0 sampai berapa? 4 atau berapa Mas? 0 sampai 6 tahun ya ini perkembangan anak kita. Dan hari ini bagaimana belajar kapan akan bayi kita ditetah, dan tentunya di penghujung Mas Arief ada yang ingin ditegaskan Mas. Oke. Sebagai kesimpulan untuk diskusi kita pada pagi hari ini tentang kapan waktu yang tepat untuk anak itu dilatih berjalan atau ditetah. Yang jelas yang perlu kita perhatikan adalah usia anak kita. Usia anak kita itu usia berapa? Ya, usianya kurang lebih sudah menginjak usia 9 bulan ke atas. Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam mengontrol postur tubuh, terutama di saat pada posisi menegakkan badan. Ya, itu akan terlihat ketika 9 bulan. 9 bulan anak ini bisa duduk apa belum? Sudah merangkak apa belum? Ini akan nampak di situ. Jadi 9 bulan itu syaratnya harus menegakkan badan, harus bisa duduk, harus bisa mainan dan sebagainya, harus bisa merangkak, itu sudah bisa. Kemudian yang ketiga adalah minat atau atensi. Jadi anak ada keinginan untuk berdiri dan berjalan atau belum. Nah, kalau memang belum ada, ya kita sedikit kita posisikan ya, kita fasilitasi dia untuk merasakan rasanya berdiri, rasanya berjalan itu seperti ini. Nah, perlu dikenalkan juga karena ada beberapa anak dengan tipikal yang agak takut ya. Takutnya itu kenapa takut jatuh ya, karena bisa jadi karena otot posturnya tidak terlalu kuat, dia takut jatuh. Karena jatuh itu sakit, nyeri. Anak sudah bisa mulai mempersepsikan rasa nyeri ya. Kalau nyeri pasti nangis Mas. Kalau anak cewek yang baru usia berapa minggu setelah lahir itu ditindih itu ya nangis Mas, karena sudah ada rasa persepsi nyeri pada bayi itu sudah ada. Nah, apalagi usia 12 bulan tahu di rasanya jatuh, kejedot dan sebagainya itu nyeri. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat, posisi kita saat mentetah ya. Dari dia harus kita ada di belakangnya anak, kemudian kita tidak perlu narik tangannya yang berlebihan, harus lurus ke atas juga tidak, karena nanti sirkulasi darah, peregangan otot yang berlebihan itu akan menimbulkan efek yang tidak baik ketika kita membantu anak atau sedang belajar melatih jalan atau ditetah itu. Demikian Mas Ali. Ya, baik. Luar biasa, terima kasih Mas Arief atas waktunya, dan insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi pendengar yang menyimak untuk nutrisi keluarga hari ini. Anda yang baru bergabung, silakan bisa lihat selengkapnya di Facebook ataupun YouTube di akun 102,2 Persada FM, cari untuk edisi hari ini ya. Dan terima kasih Mas Arief, kita bersua di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sampai di sini gelaran nutrisi keluarga di situ tumbuh kembang anak. Ada banyak ilmu yang harus jangan kita lewatkan ya, utamanya bagi Bapak Ibu ataupun pengantin baru yang sudah mulai punya didik bayi, silakan diperhatikan setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Saya Ali Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.